Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu pinta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Pada bacaan Injil hari ini kita mendengarkan di sana ungkapan kebersatuan Tuhan dengan Allah sendiri. Tuhan yang tidak harus mewartakan apa yang memang menjadi kehendak Bapaknya. Karena Dia sebagai firman yang diutus oleh Bapa ke dunia ini. Jadi firman itu pasti harus mengatakan apa yang memang menjadi kehendak yang berfirman, yaitu Allah sendiri. Nah, para rasul juga demikian. Matias dipilih dari kalangan mereka yang mengikuti Tuhan semenjak Tuhan dibaptis sampai Tuhan migrat ke surga. Dipilih seperti itu karena apa? Karena yang mau diwartakan adalah Tuhan Yesus. Yang mau diwartakan adalah kesaksian mengenai kedekatannya dengan Tuhan Yesus. Maka yang dipilih adalah orang yang mengikuti Tuhan semenjak Tuhan dibaptis sampai Tuhan migrat ke surga. Itu menjadi tolok ukur bahwa dia betul mengikuti Tuhan dan mengenal Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan melihat semua karya dari mujizat-mujizat Tuhan. Karena yang mau diwartakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi pilihannya bukan semata-mata, oh dia orang yang bijak, oh dia orang yang ini, enggak. Tapi ternyata yang dipilih adalah dia yang mengenal Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian, kita bisa melihat bahwa apa yang diwartakan oleh Matias tidak keliru dan sama dengan apa yang diwartakan oleh para rasul yang lain. Maka pilihan Tuhan ini adalah memang cocok seperti itu. Lalu sekarang cara memilihnya kita bisa melihat memang mereka membutuhkan orang yang sesuai dengan itu. Lalu ditemukan ada dua orang, Justus dan Matias. Lalu setelah itu diserahkan kepada Tuhan dengan cara undian. Undian bisa menjadi cara yakni menyerahkan kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa kalau orang berjudi itu lalu mengatakan dengan undian lalu oh ini kan rezeki dari Tuhan. Enggak, lain perkara. Karena ini adalah satu tugas tertentu, sudah ada jelas apa yang menjadi kriterianya. Sedangkan kalau undian itu kan bejan-bejanan, itu bukan dari Tuhan. Nah, ini Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa yang memilih Matias tidak hanya gerejanya mencalonkan dua, namun yang memilih itu adalah Tuhan sendiri.
Seperti sekarang, itu juga kalau pilihan Bapak Uskup itu selalu mencalonkan ada 3 orang yang istilahnya setiap tahun itu diperbaharui, diserahkan kepada Vatikan untuk pengganti dirinya. Dan nanti kalau misalnya sudah berhalangan tetap, Vatikan bisa memilih siapa orang yang dipilih dan diusulkan dari keuskupan itu. Nah, Ibu Bapak terkasih, dengan demikian kita bisa melihat bahwa ini bukan pemaksaan, namun memang ini dari Allah. Baik, kenapa kriteria itu dari Allah? Ya, karena Allah kalau memilih selalu berdasarkan kasih. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan, karena kasih itulah maka semuanya diharapkan bisa berkembang satu sama lain. Karena kasih itulah Tuhan mau mewartakan kepada kita, bukan memaksakan kehendaknya, namun mau untuk bekerja sama. Dengan kasih itu, semua apa yang dipikirkan, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi tujuan dari Dia itu mengutus putranya, itu menjadi ditangkap oleh banyak orang. Dengan seperti itu, maka Tuhan mau menginginkan kita sendiri berkembang, tidak hanya sekedar menjadi seorang abdi yang hanya nggih sendika dawuh tanpa tahu apa yang diharapkan dengan dawuh-dawuh itu. Karena kadang-kala orang seringkali mengatakan dengan cara yang agak instan adalah begini, kan yang penting saya melaksanakan firman Tuhan. Ya, firman yang mana? Apakah kita mengenal apa yang menjadi kehendak Allah itu sendiri? Kenapa Allah menghendaki kita melakukan itu? Ada apa? Seringkali kita hanya taken granted, menerima pokoknya apa yang disabdakan saya laksanakan, tanpa kita memahami betul apa yang menjadi kehendak Tuhan sebetulnya. Karena Tuhan tidak menginginkan kita kaku. Sadar Tuhan, kita tahu sudah 2000 tahun yang lalu, tetapi Tuhan juga tetap bersabda sehingga kita tetap bisa merasakan up to date sabda Tuhan itu, karena kita berusaha untuk memahami sebetulnya maksud tersendiri dari rencana Tuhan itu. Karena kalau enggak, Ibu Bapak saya terkasih, kita pokoknya melaksanakan firman Tuhan, kalau tidak tertulis dalam kitab suci kita tidak akan melaksanakan. Kita bisa melihat misalnya korupsi apakah ditulis di dalam kitab suci? Dari perjanjian lama, perjanjian baru, ada enggak? Enggak ada. Tulisan korupsi enggak ada. Namun kita bisa memahami, oh ternyata Tuhan itu sebetulnya mau menginginkan kita kalau bertindak dan menggunakan cara bekerja adalah dengan kejujuran. Kita tidak perlu itu mencari, oh dalam kitab suci kan tidak ada, berarti korupsi boleh dong. Ini kan berarti orang yang kaku. Nah, Ibu Bapak, saudara kasih, maka Tuhan dengan cara cinta kasih ini supaya orang memahami rencana Tuhan itu sendiri. Dengan memahami rencana Tuhan, maka kehendak Tuhan dan kerajaan Allah itu bisa terwujud dalam kehidupan kita yang nyata, dan kita bisa ikut ambil bagian dalam karya itu. Tidak hanya taken granted, pokoknya apa yang disabdakannya itu yang saya laksanakan. Tidak, tapi berusaha untuk memahami, dan itu kita juga menyesuaikan dengan zaman kita sekarang, sehingga sabda Tuhan tetap up to date. Maka mari kita berusaha untuk memahami. Mari kita juga bersama-sama menjadi Matias yang baru, yakni mengenal betul apa yang disabdakan oleh Tuhan dan apa yang menjadi rencana Tuhan, dan kita menerapkannya dalam hidup kita. Selamat merenung.